Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Riti Rizkyana Maula, SPSI. Saya bertugas sebagai analis kompetensi di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin dengan nomor urut 30, kelompok 3, peserta Latsar Angkatan 19. Langsung saja, untuk peranalisis identifikasi isu masalah efektivitas kinerja, sesuai dengan bidang saya, ini pengembangan karir ASN di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin, itu ada 5 yang saya temukan, di mana untuk rencana pengembangan karir yang belum berjalan, sesuai dengan pola karir dan untuk akuisisi talent pool. Kemudian database profil pegawai yang masih belum ada. Profil pegawai ini menyesuaikan dengan peta jabatan, rencana pengembangan karir, dan rencana penyelarasan kompetensi. Jadi dari profil ini nanti untuk rencana pengembangan karir, terus kesenjangan antara gap, maksud saya kesenjangan atau gap dari kompetensi dan jabatan itu bisa diketahui. Kemudian standar kompetensi jabatan yang belum lengkap, khususnya itu standar kompetensi teknis ya untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kemudian ini tadi yang terakhir, informasi tentang kesenjangan dan kualifikasi kompetensi pegawai yang belum ada. Untuk nantinya kesenjangan ini misalkan ada pegawai yang memang mempunyai kesenjangan dalam kompetensinya ya, dari kompetensi untuk jabatannya itu bisa disertakan dalam pengembangan kompetensi ASN. Kemudian penyusunan sistem informasi manajemen talenta yang bertumpu pada basis data SDM, data kinerja, dan data potensial pegawai. Nah, ini untuk sistem informasinya itu by aplikasi ya, jadi dari aplikasi tersebut semua basis data SDM, data kinerja, dan data potensial pegawai itu dapat terlihat. Tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, kemudian dari 5 identifikasi itu, saya analisis kembali dengan metode APKL, di mana metode ini bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isunya yang perlu diangkat melalui gagasan kegiatan yang dilakukan. Misal dari analisis isu ini dilakukan dengan pendekatan APKL ini tadi, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. APKL ini sebagai alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isunya, memperhatikan tingkat aktual, problematik, kelayakan, dan layak dari isu-isu. Dari metode ini akan dipilih isu mana yang memang menjadi prioritas utama yang selanjutnya diidentifikasi secara rinci. Nah, selanjutnya dari 5 isu tersebut, nah, ini parameter APKL dalam analisis isunya. Kemudian saya identifikasi di dalam tabel ini 5 isu tersebut, seperti yang belum tersedia database profil pegawai yang sesuai dengan peta jabatan, rencana pengembangan karir, dan rencana penyelarasan kompetensi. Belum tersedia sistem informasi manajemen talenta yang bertumbuh pada basis data SDM, data kinerja, dan data potensial pegawai. Belum adanya standar kompetensi jabatan manajerial, teknis, dan sosiokultural untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Belum tersedia informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai, dan belum adanya SK ya untuk pengelolaan manajemen talenta. Parameter tadi ya, dilihat dari aktualnya apakah isu tersebut sering terjadi dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Dari kriteria P, problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. K itu kekalayakan, isu yang secara langsung menyampaikan hajat hidup orang banyak. Dan L, layak, isu yang memang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.
Dari APK itu, kemudian saya gunakan lagi analisis metode USG. Ini itu untuk menindaklanjuti setelah analisis APK itu, di mana yang memang saya ingin melihat isu tersebut apakah yang mana yang lebih prioritas dibandingkan isu yang lainnya. Analisis USG ini berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth, di mana saya menggunakan skala Likert ya, 1-5. Jadi untuk skala 5 itu isunya sangat serius, sangat mendesak, ataupun cepat untuk ditanggapi. 4 itu untuk isu yang mendesak untuk segera diselesaikan, ataupun isu yang memang serius yang berdampak ke hal yang lain. 3 itu cukup mendesak untuk segera diselesaikan, yang cukup serius karena untuk dibahas karena akan berdampak ke hal yang lain. Untuk poin 2, menunjukkan isu kurang mendesak atau untuk segera diselesaikan, isu kurang serius untuk segera dibahas. Untuk poin 1 itu isu tidak mendesak untuk diselesaikan atau isu tidak begitu serius. Kemudian dari skala Likert 1-5 tadi saya masukkan ke tabel prioritas ini, di mana terlihat kalau memang untuk yang nomor 1 belum tersedianya basis data SDM yang update sesuai dengan profil pegawai, peta jabatan, rencana pengembangan karir, serta rencana penyelesaian kompetensi itu lebih prioritas dibandingkan belum tersedia sistem informasi manajemen talenta ataupun belum adanya standar kompetensi jabatan. Karena itu memenuhi untuk kriteria penilaian SD-nya ini ya. Jika basis data belum ada, maka untuk mengupdate ke sistem informasi ataupun menyusun skala kompetensi jabatannya itu tidak bisa dilakukan. Ini saya menggunakan model Fishbone. Fishbone ini berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu spesifik masalah. Ini masalah yang saya angkat itu belum tersedianya basis data SDM yang update dengan profil pegawai sesuai kebutuhan pengembangan ASN tadi. Di mana masalahnya ini kemudian memisahkan dengan akar penyebab, kemungkinan juga untuk mengidentifikasi solusi yang membantu menyelesaikan masalah tersebut, di mana di sini ada 4 aspek ya yang memang penyebab terjadinya timbul masalah ini itu dari tools, di mana untuk SAPK sendiri itu jika mengambil data dari SAPK untuk kebutuhan pengembangan pegawai itu dirasa belum lengkap karena di SAPK sendiri belum merincikan semua kebutuhan, seperti kan misalkan basis data SDM yang update sesuai profil pegawai ini kan di sana ada nanti untuk basis datanya itu akan dicantumkan seperti peta jabatannya, kemudian rumpun jabatan, dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk basis data SDM ini lebih jelas dibandingkan SAPK yang sudah ada. Untuk aplikasi Simpek memang masih belum optimal ya, karena pengembangannya pun masih belum sempurna. Seperti itu. Untuk material sendiri itu untuk basis data SDM tadi memang ada kendalanya di SKJ. SKJ ini belum lengkap untuk seluruh jabatan, tapi ini bisa secara berbarengan ya. Jadi untuk basis data dulu kita update, kemudian SKJ nanti bisa melengkapi. Kemudian kamus kompetensi untuk teknis belum lengkap, di mana kamus kompetensi teknis ini diperlukan untuk menunjang kebutuhan pengembangan ASN ini sendiri. Jadi belum lengkap karena
difasilitasi oleh instansi masing-masing. Kemudian kesenjangan antara kompetensi dan jabatan, di mana dari basis data ini nanti akan dikembangkan ke profil pegawainya, ke rencana pengembangan karir, dan juga akhirnya itu ke rencana penyelarasan pengembangan kompetensi, di mana di sana akan terlihat kesenjangan antara kompetensi dan jabatan. Kemudian dari manajemen, memang untuk sebelumnya masih belum ada kebijakan yang secara rinci untuk harus adanya basis data SDM ini untuk pengembangan karir. Kemudian kebijakannya memang belum teratur secara menyeluruh ya, dan baru saja ada kebijakan memang kita harus melakukan pengembangan karir AS, sehingga adanya komitmen untuk bisa melakukan basis data ini terlebih dahulu, kemudian melakukan rencana aksi untuk pengembangan karir ASN selanjutnya. Kemudian dari manpower, memang dari sebelum-sebelumnya belum ada pengampu untuk mengelola database ini, sehingga jadi database ini tidak pernah dikembangkan secara lanjut gitu orangnya. Dan juga untuk manajemen talenta sendiri itu ada di Pemko Banjarmasin memang baru saja akan dilakukan. Jadi untuk sebelum-sebelumnya memang masih belum ada pengetahuan lebih lanjut mengenai manajemen talenta yang sesuai dengan sistem merit. Makanya untuk langkah awal melakukan manajemen talenta ini harus adanya data SDM yang update sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari model fishbone itu saya analis kembali untuk tabel SWOT-nya. SWOT ini maksudnya itu untuk metode perencanaan strategis yang digunakan mengevaluasi S, strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunities, peluang, dan T, threat atau ancaman yang terjadi di isu atau masalah yang saya angkat ini ya. Seperti di sini, strength-nya untuk database ini nanti itu di mana akan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan karir. Terus database ini juga bisa menjadi pemetaan secara menyeluruh untuk profil PNS sampai dengan kesenjangan pegawai. Kemudian database ini untuk memudahkan penyelarasan pegawai sesuai kompetensi jabatan. Weakness sendiri di sini penyusunan data itu masih secara manual ya, belum secara digitalisasi. Kemudian tidak adanya riwayat penginputan secara real time. Jadi misalkan kita ada perubahan atau pengeditan data itu tidak bisa dilacak, sehingga itu tadi ada hubungannya dengan kemungkinan adanya intervensi, sehingga kemudian data itu tidak 100% seperti itu. Kemudian adanya kemungkinan kesalahan dalam penyusunan profil pegawai, dan juga data ini karena memang manual ya, jadi ruang penyimpanannya itu tidak efisien seperti digitalisasi. Ini bisa menjadi acuan ya untuk pengembangan karir ke depannya. Kemudian database untuk kandidat talent pool dan basis data yang dikembangkan menjadi sistem informasi manajemen talenta. Terus ini tadi berhubungan dengan weakness, di mana kemungkinan adanya intervensi. Jadi diharapkan sekali untuk jika database ini berjalan, tidak adanya intervensi, sehingga data itu murni 100%. Dan kedua itu adanya human error, di mana misalkan adanya kesalahan penginputan ataupun kesalahan dalam penyimpanan data, seperti itu. Baik, sekian analisis dari isu masalah efektivitas di tempat kerja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.